Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky Putri Rahayu dari kelas 10-9. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang sumber energi nih teman-teman. Sebenarnya apa sih sumber energi itu dan apa sumber energi yang ada di dalam pikiran kalian? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik secara langsung ataupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi juga bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi. Definisi tentang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sumber energi itu sendiri terbagi menjadi dua nih guys, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui seperti matahari, ombak, angin, dan air. Sementara sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang macam-macam sumber energi dan contohnya. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, jadi sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber yang tidak akan ada habisnya walaupun kita pakai secara terus-menerus. Contohnya panas bumi, angin, bioenergi, biomasa, dan lain-lain. Yang pertama adalah matahari. Yuk kita bahas tentang matahari. Nah, energi matahari itu jumlahnya sangat melimpah loh guys, terutama pada negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Pemanfaatan energi matahari bisa menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan energi matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari. Contohnya ada di negara India. Kalian bisa search sendiri ya guys. Nah, kalian tahu nggak sih energi matahari dihasilkan dalam dua cara nih. Nah, yang pertama adalah sel surya nih guys, atau yang biasa dikenal juga dengan solar cells, atau dikenal juga nih dengan photovoltaik, adalah alat yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Nah, yang kedua ada tenaga surya terkonsentrasi atau CSP, menggunakan cermin untuk memusatkan sinar matahari. Energi ini digunakan untuk memanaskan fluida pada suhu tinggi dengan menggunakan sistem konsentrator. Nah, semakin besar faktor konsentrasi, maka akan semakin tinggi juga suhu cairan yang dipanaskan. Nah, selanjutnya adalah energi biomasa. Kalian tahu nggak sih sebenarnya energi biomasa ini berasal dari mana? Nah, jadi energi biomasa ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup, pohon mati, serpihan kayu, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik. Nah, itu juga termasuk sampah organik kan guys? Itu bisa dijadikan sebagai energi loh ternyata, atau yang biasa kita sebut dengan energi biomasa. Namun sayangnya energi biomasa ini perlu dikonversi terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, jadi itu dia beberapa contoh energi yang dapat diperbaharui. Selanjutnya yuk kita bahas tentang energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau udah dengar energi tidak dapat diperbaharui? Yuk kita bahas sama-sama lagi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Definisi ini tercantum dalam buku Energi dan Perubahannya. Selain itu, sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas nih guys, atau bisa habis dalam kapanpun. Jadi kita harus menghemat dalam memakai sumber energi ini ya. Nah, contoh-contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Salah satu kegunaan minyak bumi adalah sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Harga minyak bumi di dunia sangat melambung tinggi sekarang, sehingga banyak negara yang mengalihkan sumber energi ini ke gas. Oleh karena itu, saat ini bukan lagi menggunakan minyak tanah, tetapi menggunakan kompor gas. Hal ini untuk menyeimbangkan kegunaan sumber energi tersebut. Tentu saja kegunaan sumber energi gas bukan hanya itu saja, masih banyak kegunaan yang lainnya. Selanjutnya ayo kita bahas yang ke nomor 2. Nah, selanjutnya ada batu bara nih guys.
Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu batu bara? Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon, sebagaimana dijelaskan dalam buku Batu Bara Indonesia. Adapun beberapa manfaat dari sumber energi batu bara antara lain yang pertama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, yang kedua, sebagai bahan bakar utama produksi baja, yang ketiga, produk-produk hasil sampingan batu bara, antara lain seperti sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik, dan fiber. Nah, jadi kalian udah paham belum sih tentang apa itu energi? Dan kalian udah tahu kan jenis-jenis energi itu apa aja? Jadi segitu aja ya video Putri pada hari ini. Bye-bye.